tanpa mengurangi rasa hormat pada warga Sidoarjo tentang munculnya lumpur lapindo yang pastinya memberikan sebuah kepedihan dan kesedihan. Tentang temuan fakta baru harta karun di lumpur lapindo, temuan itu diungkapkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan fakta baru mengenai harta karun sumber daya mineral kritikal di lumpur lapindo Sidoarjo, Jawa Timur. Dan harta karun apakah itu dan seberapa besar jumlahnya? Sebelum kita melanjutkan video ini, mari tekan dulu tombol loncengnya agar saya semangat untuk membuat video-video berikutnya. Lumpur lapindo memiliki sejarah panjang. Semenjak kemunculannya 16 tahun silam, lumpur lapindo atau lumpur Sidoarjo merupakan sebuah bencana menyemburkan lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas, Sidoarjo. Penyebab lumpur lapindo merupakan salah satu fenomena alam yang saat ini masih menjadi perhatian para ahli geologi. Diperkirakan penyebab lumpur lapindo akan berlangsung lebih dari 30 tahun. Menurut Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Kementerian PUPR, lumpur Sidoarjo atau yang lebih dikenal dengan lumpur lapindo, lumpur lapindo pertama kali muncul pada 29 Mei 2006. Hingga kini, 16 tahun berlalu, belum ada tanda-tanda semburan penyebab lumpur lapindo akan berhenti. Pusat atau titik semburan lumpur Sidoarjo terletak di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi ini berjarak sekitar 200 meter dari sumur pengeboran gas Banjar Panji, satu milik PT Lapindo Brantas di Desa Reno Kenongo, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Para ahli geologi memperkirakan fenomena semburan akan berlangsung lebih dari 30 tahun. Kondisi ini tentunya berbeda dengan bencana alam lainnya yang pada umumnya berlangsung pendek dalam hitungan hari atau minggu. Memahami fenomena lumpur lapindo, menurut Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo Sidoarjo, Kementerian PUPR, lumpur lapindo adalah salah satu fenomena gunung lumpur atau mud vulcano yang juga banyak dijumpai di bagian utara Pulau Jawa yang terbentuk di zona Kendeng, bagian timur. Gunung lumpur lainnya, baik yang aktif maupun yang mati di Jawa Timur diantaranya adalah Porong, Karanganyar, Semolawaru, Pulungan, dan Sedati di Sidoarjo. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur yang berhubungan dengan kesalahan prosedur. Yang kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengoboran. Akibatnya sesuatu yang belum diketahui. Penyebab lumpur lapindo juga dikaitkan dengan gempa bumi di Yogyakarta yang terjadi 2 hari sebelum munculnya semburan. Namun bahan tulisan lebih banyak mendefinisikan penyebab lumpur lapindo condong akibat pengeboran. Hasil akhirnya, 42 ahli geologi menyimpulkan PT Lapindo Brantas melakukan kesalahan prosedur pengeboran sehingga mengakibatkan munculnya lumpur ke permukaan. Sejak kemunculannya, area yang tergenang lumpur panas di pengeboran PT Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur terus meluas, setidaknya mengurangi 16 desa dan 3 kecamatan. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur lapindo ini. Tak kurang 600 hektar lahan terendam. Akibatnya banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat diterjang lumpur. Admin gak bisa bayangin betapa sedihnya itu. Balik ke titik permasalahan tentang fakta baru harta karun di lumpur lapindo. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan fakta mengenai harta karun sumber daya mineral kritikal di lumpur lapindo, Jawa Timur. Badan Geologi Kementerian ESDM tak menampik bahwa lumpur lapindo mengandung 2 harta karun yang saat ini keberadaannya sangat diperlukan di dunia untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Harta karun itu adalah litium dan strontium yang diketahui jumlahnya cukup besar. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono, menyampaikan bahwa pada tahun 2020 potensi litium di lumpur lapindo Sidoarjo memiliki kadar 99,26 sampai 124 per milion atau bagian per sejuta satuan konsentrasi. Nah, sementara strontium sendiri jauh lebih besar dengan kadar kandungan mencapai 244 sampai dengan 650 ppm. Dari hasil penyelidikan ekonomis di lumpur lapindo ini, maka disimpulkan bahwa memiliki potensi litium dan strontium. Sementara logam tanah jarang, juga ada hanya kadarnya lebih rendah, kata Eko Budi kepada CNBC Indonesia. Atas temuannya itu, Eko Budi menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan penelitian dan penyelidikan umum. Sebab dari temuan tersebut, belum semua wilayah yang ada di lumpur lapindo itu dilakukan dengan grading dan pengoboran. Masih dangkal penelitiannya, kita lakukan analisis pada laboratorium sampel berdasarkan penyelidikan umum, sifatnya masih umum, kata Eko Budi.
Sebelumnya, Koordinator Mineral Pusat Sumber Daya Mineral dan Batu Bara, Panas Bumi, dan Geologi Kementerian SDM Muhammad Awaludin mengatakan pihaknya akan fokus menggarap mineral litium dan strontium. Pihaknya juga akan melakukan kerjasama dengan menggarap litium ini. Adapun kerjasama itu yang dimaksud untuk melakukan ekstraksi oleh lembaga lain termasuk dari Amerika Serikat, yakni Energy Research Government Initiative. Sementara itu, dengan data yang dimiliki oleh Badan Geologi mengenai adanya litium di lumpur Lapindo itu, pihaknya tak menampik bahwa punya badan usaha yang melirik untuk menggarap proyek di lumpur Lapindo ini. Hanya saja memang pemerintah belum melaksanakan pembukaan lelang untuk melakukan proyek di lumpur Lapindo ini. Untuk mineral logam memang secara penguasaan dilakukan melalui skema lelang. Beberapa badan usaha juga mulai melihat ini sebagai sebuah peluang. Artinya pemerintah akan mendorong terkait pengembangan kedepannya, kata Awaludin. Dalam catatan Kementerian SDM, kebutuhan litium untuk pengembangan kendaraan listrik hingga 2030 mencapai 759.000 ton. Jumlah tersebut kebutuhan baterai 2 juta mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik. Sementara dari catatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, unsur logam litium berpotensi ada di daerah lain seperti di daerah Tikus, daerah Bangka, daerah Hatapang, daerah Pegunungan 30, Aceh, Sumatera. Namun saat ini masih perlu dilakukan survei lebih terperinci. Admin berharap semoga hasil dari penelitian itu segera terwujud agar Indonesia lebih cepat menggapai cita-cita sebagai penguasa industri baterai kendaraan listrik di dunia. Mengingat Indonesia sangat dekat dengan Cina yang notabene dinilai sebagai pusat produsen kendaraan listrik di dunia saat ini. Semoga Indonesia menjadi negara maju agar memberikan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah. Tuliskan pembahasan apa yang ingin kita bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih.